Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Sepin Saputra, selaku Kepala SD Negeri 77 Lubuk Linggau. Iya, benar. Ya. Saya sendiri Sigit Purnomo dari SD 84. Kami akan mewawancarai terkait pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan oleh Bapak Sepwin ya, di SD Negeri 77 ini. Ya. Jadi ini kami lakukan sebagai pemenuhan atas tugas sebagai calon guru penggerak, ya. Sehingga dari wawancara yang nanti kita lakukan, Pak, ya, kami sebagai calon guru penggerak bisa mengambil pelajaran dari Bapak yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya, Pak, ya. Baik, izin untuk mewawancari Bapak, ya, Pak, ya. Silakan. Oke. Dalam pengambilan keputusan, Pak, ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, di sini terima kasih kepada Bapak Sigit Purnomo. Jadi selamat datang juga di SD Negeri 77 Lubuk Linggau. Ya. Jadi selama ini ada beberapa hal, ada beberapa masalah di sekolah kami, terutama dalam dilema etika atau bujukan moral. Tetapi yang paling sering kami temuin itu adalah dilema etika biasanya. Iya. Dilema etika ini di mana kami selaku sekolah, karena kami ini sekolahnya masih di perkampungan, jadi kebanyakan siswa itu ada yang ikut orang tuanya. Jadi ikut orang tuanya bekerja di ladang, bekerja di kebun, itu pada saat jam sekolah. Nah, disinilah kami mengalami yang namanya dilema. Sementara di satu sisi mereka harus tetap belajar, di satu sisi yang lain mereka tuh harus membantu kedua orang tuanya. Jadi seperti itu yang paling sering kami temukan. Untuk masalah tersebut, bagaimana selama ini Bapak memutuskannya? Oh, jadi di sini kan saya mengalami dilema etika, benar dengan benar. Saya pun melihat, bagaimana sih saya memecahkan masalah ini. Jadi langkah pertama itu yang pastinya saya mewawancarai atau menanyakan kepada siswanya langsung. Jadi saya tanyakan dulu alasan dia kenapa. Jadi kemudian bagaimana sih kehidupan dia di rumah. Kemudian saya juga setelah itu saya juga mewawancarai wali kelasnya. Wali kelasnya saya wawancarai juga bagaimana dia di sekolah, apakah bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak. Kemudian begitu juga dengan orang tuanya, saya jalin juga komunikasi dengan mereka. Saya jalin komunikasi bagaimana sih bagaimana cara dia di rumah, bagaimana cara dia belajar di rumah. Jadi saya tidak bisa memutuskan hal ini sendiri. Jadi saya mengadakan mungkin ada rapat kecil-kecilan atau menanyakan langsung dengan kedua orang. Jadi begitulah langkah-langkah saya dalam menentukan bagaimana sih saya memutuskan. Untuk masalah yang tadi Bapak hadapi itu hasilnya seperti apa yang selama ini diputuskan? Oh ya, jadi kan ini kan dilemanya bukan hanya dalam satu waktu. Jadi hampir kebanyakan siswa kami itu berulang. Kebanyakan siswa kami itu mengalami hal yang sama. Jadi ada yang masuk sementara lagi musim durian nih, misalkan musim durian itu hampir sebagian besar siswa kami itu menunggu ya. Siswa itu Ada mungkin kalau dalam satu kelas itu mungkin kalau panennya itu bisa sampai 3 sampai 4 kali itu dalam tahun. Ya. Nah, di dalam kelas itu bisa saja 3 sampai 5 peserta didik yang ikut orang tuanya. Jadi itu cukup mengganggu dari teman-teman yang lain. Jadi di sini kalau saya pribadi bersama rekan-rekan guru yang lain, tentu saja kami tidak bisa kami melarang orang tuanya untuk mendidik anaknya, karena di satu sisi kadang kita kasihan juga kalau orang tuanya semuanya pergi ke kebun misalnya, dia sementara tinggal sendirian. Itu tentu saja dilema bagi kami. Nah, ke depan langkah keputusannya itu akhirnya kami pun mengajak dia, kalaupun memang dia kurang dalam sistem pembelajaran, akhirnya guru-guru wali kelasnya itu mengadakan bagaimana sih kita mungkin di jam tambahan untuk dia sendiri individunya lebih ditekankan. Jadi anak-anak yang tadi diajak itu memang diperbolehkan untuk tidak sekolah. Iya, jadi tetap kami perbolehkan untuk tetap tidak sekolah, tetapi dengan syarat. Ada syaratnya nih. Syaratnya itu harus mengikuti pelajaran yang mana dia tertinggal tadi. Jadi lebih intensif ya. Mungkin kalau teman-temannya mungkin sudah misalkan pukul 12:30 atau pukul 12 pulang, dia mungkin ditambah lagi setengah jam untuk mengikuti yang tadi. Iya, ada. Boleh. Iya. Dengan orang tuanya boleh. Dari guru memberikan pelajaran tambahan. Iya. Karena kalau tidak diberikan memang rugi gitu ya. Iya. Tidak bisa mengikuti. Iya. Karena di satu sisi kami harus melihat juga bagaimana seorang tua sama. Iya. Dalam mengambil keputusan itu tadi atau keputusan yang lain juga,
kira-kira apa yang sering menjadi tantangan, Pak? Jadi tantangan kami, menurut saya pribadi ya, tantangan ini lebih ke bagaimana sih kita membuat proses komunikasi itu menjadi lebih baik. Jadi komunikasi ini harus terjalan dengan sangat baik, baik dengan diri kita sendiri, dengan guru maupun dengan orang tua. Jadi komunikasi ini yang harus kita tingkatkan selalu. Jadi tantangannya itu bagaimana kita dapat memotivasi, kita dapat memberitahu kepada wali murid tentang pentingnya pendidikan bagi peserta didik sendiri. Jadi komunikasi Ya, dengan orang dengan tua, orang tua. murid, Ya, ya. dengan orang Itu yang tua. sering menjadi Iya, tantangan. menjadi tantangan. Tantangannya seperti apa detailnya, Pak? Komunikasinya itu sulitnya di mana gitu? Kalau sulitnya itu lebih ke mereka itu kan, kalau kebanyakan kan bekerjanya di ladang nih. Kebanyakan mereka itu tetap ngotot bahwa penting itu cari uang, bukan sekolah gitu, seperti itu. Akhirnya kita pun harus pelan-pelan penjajakannya di dalam komunikasi. Jadi komunikasi penyampaian tentang Iya. pentingnya belajar. Iya, kita, pentingnya belajar, pentingnya karena pendidikan. mereka masih punya persepsi lama, Iya, persepsi tradisional. benar gitu ya. benar sekali. Untuk pengambilan keputusan, apakah Hmm. Bapak menyusun jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, kalau untuk mengambil keputusan biasanya saya tidak mempunyai jadwal tertentu, kecuali memang kalau beberapa keputusan yang memang harus melibatkan banyak orang. Ya. Tetapi kalau keputusan yang biasanya langsung on the spot, biasanya saya pun membuat keputusannya pada waktu itu dengan mengajak, mungkin tidak hanya saya, mungkin beberapa orang yang saya anggap mempunyai kompetensi di dalam bidang pengambilan keputusan. Jadi tidak semuanya terjadwal gitu. Iya, ya? tidak semuanya terjadwal. Bisa misalnya yang harus diputuskan dengan cepat. Iya, benar. Jadi Bisa. saya langsung di sana. Bisa langsung. Untuk yang cepat seperti itu, apakah ada prosedur khusus, Pak? Nah, kalau untuk prosedur khusus sementara selama saya menjabat ini belum ada. Jadi kami itu kalau sampai detik ini kami lebih bagaimana kami musyawarah, bagaimana saja. kami diskusi. Musyawarah dengan Iya, dengan tertentu guru. tadi, Pak ya. Karena kalau misalnya untuk semua ini agak sulit juga Iya, menggunakan Pak ya, benar. faktor yang mempermudah, Pak, dalam pengambil keputusan selama ini apa saja? Jadi kalau faktor yang mempermudah saya itu kebetulan saya didukung penuh sama beberapa dengan komite sekolah, dengan Iya. guru-guru, itu terutama guru-guru senior itu sangat membantu saya dalam pengambilan Ya, jadi guru yang senior tadi Iya, beri saran. beri gitu. saran. Nah, jadi semuanya terlibat di dalam proses komunikasi. Dari semua yang kita sampaikan, apa yang bisa kita ambil pelajaran, Pak? Jadi di dalam proses pengambilan keputusan yang pertama itu kita harus, prinsipnya itu yang pertama kehati-hatian. Ya. Jadi kita harus hati-hati benar, terutama dalam menjalin komunikasi. Hmm. Jadi jangan sampai kita melukai perasaan orang lain. Kita pun harus melihat bagaimana sih jika kita berada di posisi orang lain. Ya. Kemudian lebih mementingkan kepentingan peserta didik. Ya. Kemudian melihat juga nilai-nilai kebijaksanaan. Kemudian juga yang paling utama adalah bagaimana proses kita bertanggung jawab. Itu saja. Baik, kita sudah selesai melaksanakan wawancara, Ya. Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya. Mudah-mudahan hasil wawancara ini juga bisa saya ambil pelajaran gitu, Pak ya, dan bisa saya terapkan di sekolah saya, Ya. gitu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Purnomo, CGP Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau. Saya sedang berada di SD Negeri 87. Saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu telah bersama kita Pak Albu Kolbin. Nanti kita akan berbincang-bincang seputar pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Albu Kolbin. Baik Pak, kita mulai saja Pak ya. Baik Pak Sigit. Pembicaraan kita hari ini, kita langsung saja. Ini terkait dengan tugas kami sebagai CGP Pak ya. Oke. Untuk kasus-kasus yang selama ini Bapak temui di sekolah ini, bagaimana caranya membedakan kasus yang kasus yang harus diputuskan, apakah itu terkait antara kebaikan dan kebaikan atau pilihan antara kebaikan dan keburukan gitu. Gimana membedakannya? Oke, terima kasih Pak Sigi, dan saya ucapkan selamat datang di SD Negeri 87 Kota Lubuk Linggau. Ya. Terkait masalah pengambilan keputusan, itu tentu saja banyak hal yang kita hadapi di Ya. sekolah-sekolah begitu ya. Dan Ya. saya selaku kepala sekolah, sejauh ini ada pernah yang membuat kita berada di titik dilema, dikatakan seperti itu, karena kita harus mengambil keputusan secara bijaksana. Ya. Sehingga keputusan tersebut bisa menjadi solusi gitu, Hmm. untuk semua pihak.
Nah, salah satu contohnya adalah banyak sekali kasus yang terjadi, Iya. yaitu anak di sekolah itu akan berbeda dengan di rumah begitu. Gitu. Jadi misalkan kita ada contoh kasus lah yang dilakukan oleh seorang anak begitu Iya. di sini. Ya. Lalu kita sudah mengambil keputusan buat mencari tahu, oh kenapa kasus ini bisa terjadi. Mungkin kalau dibilang kasus mungkin kayaknya besar sekali ya kasusnya, mungkin Masalah masalah lah, begitu ya. ya. Kalau kasusnya kayaknya kesannya jadi terlalu serius begitu. Ada masalah begitu, contoh ada anak yang berkelahi begitu. Ya. Ada anak yang berkelahi, lalu kita coba selesaikan secara baik-baik gitu. Oke, terus terjadi kembali. Sampai mungkin itu menjadi suatu yang kebiasaan Ya. yang dilakukan oleh anak tersebut begitu tentang kasus. Akhirnya apa yang kita lakukan? Mau tidak mau kita harus melibatkan wali murid Wali begitu. murid. Akhirnya kita setelah 3 kali terjadi, kita selesaikan secara baik-baik, tapi anak tersebut masih melakukan hal yang sama begitu. Bahkan betul, mengulangi, bahkan bisa menjadi momok bagi siswa yang lain. Ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita tindak lanjutin begitu, Iya. karena jangan sampai gara-gara satu orang jadi sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman buat anak-anak yang lain. Akhirnya kita coba untuk memanggil wali murid gitu. Masalah yang sering kita hadapi adalah pada saat wali murid kita panggil, wali muridnya tentu saja itu anaknya sendiri begitu. Ya. Yang sering kita hadapi adalah selalu kebanyakan wali murid bilang begini, wah tapi di rumah anak saya ini baik pak, di rumah ini anak saya ini pendiam, nggak mungkin dia melakukan seperti ini, nggak mungkin dia ganggu temannya begitu. Nah itulah yang membuat kita sering dilema, bahkan kita harus menyampaikan secara baik dan juga didukung oleh data-data dan juga orang-orang terdekat begitu, data baik contoh buku kasus ataupun juga dari guru kelas ataupun teman-teman sejawatnya begitu, sehingga pada saat wali murid datang itu beralasan yang disampaikan oleh sekolah bahwa anak tersebut memang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah gitu. Jadi yang diceritakan tadi termasuk masalah yang membuat kebingungan juga, Pak. Betul, salah satunya adalah bagaimana kita pada saat ingin memberikan sanksi, Ya. bisa saja dalam bentuk sanksi ya terhadap anak begitu karena kita adalah sekolah. Tapi wali murid bersikeras bahwa anaknya adalah anak yang baik gitu. Dan tidak menerima kalau anaknya tersebut dikasih sanksi gitu. Ya. Jadi kebingungan itu ada di titik mana ini, Pak? Oke, jadi pada saat Ketika menentukan apa? betul, jadi pada saat kita harus menentukan sanksi, sedangkan wali murid merasa oh anaknya benar begitu ya. Jadi disitulah ada sedikit sering timbul pergesekan antara pihak sekolah dan juga wali murid gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kita adalah menyampaikan secara baik didukung dengan data-data sehingga wali murid tersebut akhirnya menyadari bahwa tujuan sekolah memberikan sanksi itu bukan semata-mata oh anak ini bersalah seperti tersangka begitu, tapi bagaimana kita kembali ke tujuan awal dari sebuah tempat pendidikan, yaitu untuk mendidik anak untuk menjadi lebih baik gitu. Sebelumnya apakah ada semacam langkah-langkah Pak untuk menentukan keputusan? Misalnya pada kasus tadi misalnya apa saja langkah awal kemudian Oke. sampai pada keputusan itu adakah caranya? Tentu saja kita seperti memberikan SP lah istilahnya, saksi Ya. itu SP1, SP2, SP3 begitu. Peringatan Begitu ya. Tentu saja melibatkan yang circle terkecil dulu, yaitu guru kelas. Ya, karena di SD kan kita pakai guru kelas, jadi guru kelas menindaklanjutin, oh mengapa ini terjadi, misalnya ada kasus, dikasih pengertian, oh kenapa, dikasih sanksi ringan seperti itu, peringatan. Ya. 2, 3. Nah, pada saat sudah di peringatan ketiga ternyata anak tersebut masih melakukan pelanggaran, akhirnya step selanjutnya adalah kita memanggil orang tua begitu. Nah, yang sering terjadi pada saat kita memanggil orang tua kebanyakan karena ingin membela anak atau faktor lain, itu yang terjadi. Mereka membandingkan dengan keadaan anak tersebut pada saat di rumah. Kalau menurut Bapak apa yang selama ini membuat keputusan yang Bapak ambil itu lebih efektif? Apa saja hal yang membuat keputusan kita lebih efektif? Misal tidak ada itu misalnya, kita kurang efektif gitu lah. Oke. Hal Tentu yang saja mempengaruhi. Oke, yang mempengaruhi sebenarnya begini. Kalau misalnya kita memanggil orang tua, gitu. Kenapa kita harus sampai memanggil orang tua? Karena tujuan kita kembali ke tujuan awal. Bagaimana seorang anak didik, peserta didik itu adalah generasi penerus bangsa. Kita itu tujuan kita adalah bagaimana mereka tetap pada track yang benar. Gitu. Akhirnya kenapa kita harus panggil orang tua? Karena dirasa dengan peringatan 3 kali peringatan tadi anak tersebut tidak berubah. Jadi kita harus perlu bantuan dari luar. Istilah bantuan dari luar adalah faktor lain sehingga anak tersebut bisa
mengakui kesalahan dan juga memperbaiki diri gitu. Akhirnya kita ambil keputusan memanggil orang tua, tapi membuat komunikasi. betul, jadi komunikasi sangat penting baik dari guru, tenaga pendidik, peserta didik maupun dari wali murid sendiri. Jadi yang membuat, salah satunya yang membuat efektif adalah Komunikasi tadi, betul, terbentuknya gitu. komunikasi untuk menyelamatkan anak didik tadi. Kalau tantangannya Pak, ketika membuat keputusan. Oke. Tantangannya adalah bagaimana kita sebelum membuat keputusan, sanksi berupa kalau sudah memanggil orang tua, tentu saja sanksinya sudah bisa dikatakan agak serius, lebih serius. Karena kalau tidak serius, 1, 2, 3 peringatan anak sudah berubah begitu. Tapi ternyata kalau sudah sampai 3 kali, berarti sudah memanggil orang, melibatkan wali murid, gitu, itu sudah sesuatu yang agak serius. Nah, jadi bagaimana kita membuat sanksi, bisa skorsing, tapi ini kita juga agak sedikit bingung adalah karena kita ini masih SD, sekolah SD. Beda kalau dengan SMP atau SMA mungkin tahap remaja transisi begitu ya. Sedangkan SD kan masih anak-anak begitu. Dimana kalau pada saat kita mengambil keputusan untuk skorsing, takut memberikan efek trauma yang terlalu dalam buat anak begitu. Justru itu sebaiknya kita mengambil keputusan secara komunikasi baik dengan wali murid dengan sanksi yang mungkin kira-kira yang dirasa paling pas untuk kasus Karena tersebut. secara psikologis kan mungkin belum siap. Betul, karena anak SD skorsing apa sih gitu. Iya, betul. Gitu. Untuk mengambil keputusan, adakah jadwal tertentu atau secara segera dalam singkat gitu, dalam memutuskan Pak? Apakah ada jadwal khusus misalnya? Sebenarnya kalau dibilang jadwal khusus enggak ya? juga, karena kan kita melihat kasus kan jangan sampai terjadwal begitu kasusnya. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan dulu secara baik. Kalau misal diperlukan pengambilan keputusan yang melibatkan wali murid, baru kita membuat keputusan tersebut dan dengan menyiapkan data-data yang ada gitu. Jadi menyesuaikan ketika ada jadi masalah, betul. baru kita carikan solusinya gitu ya, baru diputuskan. Kalau begitu, selain tantangan tadi, apakah ada hal yang mempermudah atau mendukung Pak dalam mengambil keputusan? Hal yang mendukung adalah di sini Dewan Guru itu memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama bagaimana untuk menjadikan peserta didik menjadi generasi penerus yang aman gitu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan anak didik untuk tetap bersemangat bersekolah, untuk menjadikan bahwa sekolah ini adalah tempat yang menyenangkan untuk menimba ilmu ataupun bermain, bermain sambil belajar. Jadi karena setiap guru memiliki visi dan misi yang sama gitu dengan satu sekolah, jadi apapun yang terjadi kita memiliki satu tujuan yang sama. Gitu. Itu yang sangat mendukung setiap saya mengambil keputusan. Jadi Dewan Guru, ya, rekan sejawat gitu betul, Pak ya? rekan sejawat itu Itu sangat mempermudah. betul. Kita bisa memberi saran, Betul. masukan. Oke. Itu tadi pembicaraan kita terkait pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya yang diambil apa Pak tadi? Keputusan tentang masalah yang tadi Pak. Siswa di skorsing atau dikeluarkan? Apa pilihan yang diambil? Sejauh ini alhamdulillah kita nggak sampai skorsing apalagi dikeluarkan. Karena seperti yang saya bilang bahwa kita juga harus melihat faktor psikologis anak gitu. Jadi yang paling penting adalah membangun komunikasi antara dewan guru, peserta didik maupun wali murid. Bagaimana tujuan kita kembali adalah bagaimana anak ini bisa melanjutkan kenyamanan dalam belajar, baik dia sendiri maupun dengan lingkungan teman-teman. Baik Pak, sudah ada keputusan yang diambil gitu Pak ya. Dan ini mungkin bukan keputusan yang kali pertama, pasti sudah ada keputusan yang lain Pak ya. Dalam setiap pengambilan keputusan pasti ada pembelajaran gitu Pak ya. Ada nilai yang bisa kita gali, bisa kita ambil. Sejauh ini apa yang nilai-nilai yang bisa Pak bagikan kepada kita, atau untuk kedepannya Pak bisa menggunakan nilai itu, nilai apa yang didapat? Baik, dalam setiap mengambil keputusan saya selalu mengedepankan faktor win-win solution. Betul, jadi jangan sampai berat sebelah atau kita jangan sampai saya seperti ini, saya punya wewenang untuk mengambil keputusan, tapi menutup mata dengan pendapat-pendapat yang ada atau masukan-masukan yang ada. Jadi bagaimana dalam mengambil keputusan kita harus mendengarkan, kita punya 2 telinga untuk mendengarkan baik sisi A dan B, baik dari sisi contoh tadi, baik dari peserta didik maupun guru-guru sekalian ataupun dari wali murid. Jadi dalam setiap mengambil keputusan adalah keputusan yang paling bijaksana dan menghasilkan win-win solution. Win-win solution itu Pak ya. Baik, mungkin ini adalah akhir dari pembicaraan kita Pak ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengambil pelajaran dari yang Pak lakukan selama ini.
dalam mengambil keputusan Pak ya. Mungkin itu saja. Baik, kita akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.